Enggak, ini. Oke, kita bakal bahas satu topik, tapi aku nggak mau spill topiknya sekarang. Jadi biar tahu topik soal yang mau kita bahas itu apa, langsung aja buka quizizz.com. Oke, kita pemanasan dikit lah. Nah ya, oke, ntar aku share link Zoom-nya deh. Link Zoom lagi. Link quizizz. Buat link quizizz-nya, atau bisa masukin game code-nya 947553. Magic time. Oke, yuk. Yuk, ayo pada join. Nanti yang satu dapat apa ya? Dapat hadiah nggak ya? Yang bisa minta hadiah ke Kak Caca sih. Wajibku nggak tenang kok itu. Ya Allah, alon-alon. Kita penuh dengan perasaan. Perasaan. Penuh dengan perasaan. Ayo, halo. Ayo, Aku tunggu sampai 19.34 deh. Ayo. Terus. Kalau kita nak bisa kalau ya punya sehat punya sih. Bentar lagi 19.34. Oke. Ini dari 30-an orang masih ada 10 orang lagi yang masih mau join. Yuk, gas. Ini udah 19.34. Apa kita mulai aja? Ada 20 orang sih. Atau masih ada yang mau join? Ya, ternyata masih nambah. Oke, tungguin deh. Bisa ada lagi. Bisa lagi. Oke, udah kali ya. Udah start ya. Sudah ini soal kalau nggak join. Oke, start aja deh. Start mengucapkan teman-teman. Ya, ternyata kita malam ini mau belajar sistem koordinasi. Oke, yes, pertama formula dan indra.
Let's spill topiknya. Ternyata ada yang bisa menebak isi pikiranku ya. Oke. Oke, kita masuk ke soal beneran. Nah, oke, neuron mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsangan yang diterima. Para jaringan impuls dalam satu neuron adalah gimana tuh urutannya? Oke. Yuk, dikit lagi. Ya. Oke, apa jawabannya? Ready. Oke, yang benar dari dendrit ke badang sel, ke akson, terus ke ujung akson. Oke, baik yang benar juga ya ternyata. Oke, udah pada pinter nih. Yang lain mungkin kayak masih kebalik-balik bacanya gitu kali ya. Oke, kita ke next question. Semua aktivitas kehidupan manusia dikontrol oleh sistem saraf dan dikoordinasikan oleh sistem muskuloskeletal untuk dapat bergerak. Sistem saraf memiliki dua komponen yaitu neuron dan neuroglia. Wih, kelihatan tulisannya. Selanjutnya. Oke. Neuroglia yang memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi dapat membentuk jaringan parut jika ada sel yang cedera adalah ayo. Oke, 5 detik. 4, 3, 2, 1. Ya, oke, habis. Oke, jawabannya adalah oke, kita lihat leaderboardnya dulu. Oke, LOL ternyata. Wah, LOL turun ternyata. Akan memimpin sekarang. Oke, jawabannya adalah astrosit. Oke, ya mungkin sales one tuh kayak kata yang paling sering didengar gitu ya, tapi bukan sales one jawabannya teman-teman. Oke, nanti kita bahas apa fungsinya masing-masing. Oke, next question. Hmm. Vesumor, terus kornea, lensa, retina. Urutannya dari yang dilewati cahaya dulu yang mana? Oke, ini jawabnya cepat banget gitu ya. Kasih waktu satu menit, tapi kayaknya 1 menit kelamaan gitu buat temen-temen. Ya, oke, habis. Oke, siapakah yang atas? Apakah masih R? Atau LOL kembali ke atas? Oke, LOL naik memanjat, tapi R tetap memimpin. Oke, udah pada benar semuanya ya. Udah banyak yang benar. 31425. Ya benar. Yang pertama pasti dari Kornea. Oke, next question.
ada yang kecelakaan, terus kepalanya kebentur trotoar. Itu jadi sulit memahami isi pembicaraan percakapan. Berarti itu kena otak bagian mana sih? Oke, ini gampang kayaknya ya. Betulnya, ya nggak sih. Oke, habis. Ya, apa masih R yang memimpin? Atau ada yang bisa mengalahkan? Oke, lol kembali ke puncak. Ya, lobus temporal. Udah banyak yang bener juga sih. Oke, next. Ini mas. Terus masih. Ya. Ya, insulin dihasilkan kelenjar pankreas. Fungsinya insulin buat apa sih? Ya, cepet banget nih jawabnya. Serius, pinter banget. Tiga, dua, satu. Ya, iya. Siapa yang masih di atas lol? Atau ada penghuni baru? Oke, aku kembali ke atas. Aku nggak mau kalah. Oke, ya udah. Pada pinter di sini mengatur kadar gula dalam darah. Oke, ini last ya, last question nih. Siap-siap. Yes. Ya, siapa kan aku? Itu soal bonus ya. Nah, tadi udah mikir susah. Jadi aku kasih soal bonus. Oke, ya gambarnya di sini guys. Ya udah, ceritanya nggak nampak. Jadi ceritanya adalah marmut yang imut. Oke, maaf banget gambarnya nggak muncul di sini. Oke, udah selesai kuisnya. Oke, siapa? Kita lihat satu. Iya, oke. Selamat buat aku gambar singa. Oke, oke harusnya dia ada kepala marmut gitu ya. Cuman kayak gambarnya nggak mau tampil, marmutnya lagi malu, maaf ya. Oke, selamat untuk R. Tuh, R dia jago banget, guys. Oke, oke sekarang kayak gambarnya harusnya kayak gini, guys. Bentar ya. Kepo ya gambarnya. Ini kayak bener. Oke, gambarnya harusnya kayak gini, guys. Nah, dia adalah marmut, bukan singa. Ya, gitu. Udah. Itu sih, kita meso aja. Oke. Sekarang kita balik ke laptop. Nggak ada yang siluman singa ya.
Ini sebenarnya kayak teknologi hybrid dan biologi gitu. Karena kita lagi belajar biologi nih guys. Jadi kayak ini persilangan antara marmut dan singa. Jadi kayak gini. Lucu nggak sih kalau ada kayak marmut yang kepala apa singa yang kepalanya marmut. Lucu banget. Oke, oke guys. Kita oke bahas soal kok soal sih soal ya soalnya yang tadi teman-teman pikirin pusing nggak sampai pusing juga sih. Nah, ya, bentar. Nah, oke, ini dia PPT-nya. Oke, kita belajar beneran setelah ketemu sama si marmut. Enggak, ding, bukan marmut. Apa ya namanya? Simut, singa marmut. Oke, bentar. Karena aku mau nulis dan ini kayak kelipet layarnya. Jadi aku izin pakai dulu ya, guys. Ini fotoku. Oke, jadi soal yang pertama, ya, neuron mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsangan yang diterimanya. Arah jalannya impuls dalam satu neuron adalah, oke, kita review lagi materi sistem saraf. Nah, ini dia. Ini struktur dari sel saraf. Jadi, ya, sel saraf atau neuron. Nama lainnya sel saraf itu neuron. Oke. Nah, jadi tubuh kita itu pasti buat bisa melakukan semua gerakan, semua yang terjadi di tubuh kita itu perlu perintah dari otak. Nah, perintah dari otak itu bisa sampai ke organ-organ yang atau organ struktur jaringan yang harus bekerja itu karena adanya si sel saraf. Nah, gimana caranya sel saraf itu ngirimin perintah dari otak ke jaringan, ke organ, ke otot, kayak kemana gitu ya. Dan bagaimana caranya eh, otak itu dapat perintah. Maksudnya otak itu mendapatkan stimulasi untuk mengeluarkan suatu respon gitu. Nah, yang pertama strukturnya sel saraf, yang pertama ada ya, pertama ada dendrit. Dendrit. Oke, dendrit fungsinya buat apa dendrit? Ya, jadi satu satu neuron itu akan terdiri dari dendrit. Terus dendrit itu yang ini ya, yang bercabang-cabang kayak gini. Terus badan sel nanti di sini ada intinya. Terus di sini akson yang panjang itu akson dan nanti ini dia akan nyambung ke sel saraf berikutnya atau nyambung ke organ yang mendapatkan perintah gitu. Nah, si dendrit itu adalah struktur yang akan oh my god. Oh ya, oke. Bentar. Dendrit mana sih? Hitam aja. Oke. Dendrit. Dendrit dia bakalan nerima. Ya. Susah ya menulisnya. Bentar ya. Dendrit yang menerima.
rangsang atau stimulus. Nah, setelah dia nerima rangsang, misalnya nih, ada orang, terus dia lagi pegang, apa ya, dia lagi pegang panci yang panas gitu. Terus stimulusnya itu berarti adalah si panas tadi. Nah, orang tuh bakalan refleks kan, kayak narik tangannya karena kepanasan. Nah, itu yang menerima rangsangan panasnya adalah si dendrit. Terus dari dendrit, dia bakalan dikirim ke badan sel. Badan sel akan menerima dari badan sel tuh sebagai apa ya, kayak penyambung gitu, penyambung. Sorry ya tulisanku nggak rapi. Penyambung dendrit sama axon. Nah, di badan sel tuh ada inti sel. Terus apakah si impulsnya ini tadi, kan tadi di pilihannya ada inti sel ya kalau nggak salah. Nah, apakah si impuls ini nggak lewat inti sel? Kan bisa aja kayak gini, terus baru ke sini. Nah, enggak. Jadi inti sel itu dia fungsinya cuman sebagai regulator. Atau dia tuh kayak ngatur fungsi-fungsi struktur-struktur yang lain kayak dendrit, badan sel, sama akson ini buat bekerja sesuai dengan fungsinya. Tapi si impuls ini nggak eh, nggak diproses dan nggak melalui si inti sel. Tuh. Jadi inti sel fungsinya mengatur keseluruhan sel saraf ini. Tuh. Terus dari badan sel dia akan ke salah satu ujung badan sel yang namanya akson. Atau nama lainnya neurit. Nah, dia fungsinya bakalan menghantarkan impuls ke mana ya? Ke saraf berikut, bukan, ke neuron berikutnya atau organ lain gitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung chat aja ya, atau mau ngomong langsung, oke banget. Nah, akson ini ada yang bagian pangkal, ada yang bagian pangkal, sama ada yang bagian ujung. Di bagian pangkal itu dia menginisiasi terjadinya perpindahan ion-ion. Kan bakalan ada proses yang namanya, untuk menginduksi impulsnya itu jalan, itu bakalan ada proses yang namanya potensial aksi. Potensial aksi itu dimulainya dari si pangkal akson ini. Nah, dari pangkal akson dia bakalan jalan terus sampai ke ujung akson. Ujung akson. Nah, di ujung akson nanti bakalan ketemu sama sinaps. Sinaps itu celah ya. Sinaps itu celah. Jadi di celahnya ini bakalan menghantarkan pesan apa sih yang dikirim sama si akson. Tuh. Jadi intinya dia dari dendrit masuk, dari ada stimulus masuk lewat dendrit, terus ke badan sel, habis itu ke akson, dari akson dia ke ujung akson dan bertemu sama sinaps. Sinaps itu celah ya. Jadi misalnya di sini nanti akan ada dendrit yang lain yang bakalan menerima informasi dari sel saraf sebelumnya, kayak gitu. Ini buat penjelasan yang soal nomor 1 tadi. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dikonfirmasi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Oke, aku ke next slide. Oke, soal kedua, semua aktivitas kehidupan manusia dikontrol oleh sistem saraf dan dikoordinasikan oleh sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu sistem
Jadi biru, yes. Kenapa namanya merah? Biru. Oke. Sistem muskulo sampai di oke. Muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu terdiri dari muskulo sama skeletal. Muskulo itu muscle, otot, sama skeletal tuh otot rangka tuh ya. Muskuloskeletal. Untuk dapat bergerak, sistem saraf memiliki dua komponen yaitu neuron dan neuroglia. Neuroglia yang memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi dan dapat membentuk jaringan parut jika ada sel yang cedera adalah jadi jawabannya astrosit. Oke. Terus ini yang lain-lain nih fungsinya apa? Sel-1 ngapain? Mikroglia ngapain? Oligodendrosit ngapain? Sel ependimal ngapain? Oke. Jadi sistem saraf kita itu punya dua komponen. Yang pertama itu sel saraf itu sendiri sebagai komponen utama yang tadi aku bahas di nomor 1 yang kerjaannya dia itu bakalan yang dia kerjaannya bakalan yang kerjaannya bakalan jadi aku ngomong sih. Oke, yang pertama tadi ada neuron yang kerjanya bakalan menginduksi terjadinya potensial aksi, terus dia juga bakalan mengkonduksikan saraf. Nah, itu kerjanya si neuron sendiri. Nah, neuron nggak sendirian, neuron bakalan ditemenin sama sel lain yang namanya neuroglia. Neuroglia ini fungsinya sebagai penyokong gitu, jadi kayak supporternya gitu. Nah, dari neuroglia itu ada 6 komponen gitu. Jadi ceritanya banyak ya. Oke, jadi neuroglia ada 6 komponen. Ini ada oligodendrosit, ada astrosit, ada ependimal, terus ada mikroglia, sama ini neurolemosit itu sama dengan sel Schwann ya. Jadi oke. Ini sama dengan sel Schwann. Oke, terus sama sel satelit. Nah, ini kenapa aku kotakin? Jadi yang aku kotakin itu berarti dia fungsinya, tempat ditemuinnya beda sama yang nggak dikotakin. Buat yang nggak dikotakin, dia ditemukannya ada di sistem saraf pusat. Sedangkan yang aku kotakin itu ada di sistem saraf tepi. Tuh, buat yang sistem saraf tepi, maksudnya sistem saraf pusat dan saraf tepi itu sistem saraf pusat. Oke, bisa sini sih. Sistem saraf. Itu ada yang pusat, ada yang tepi. Pusat atau biasanya disingkat SSP gitu ya. Terus yang tepi itu SST. Nah, pusat itu terdiri dari dua. Yang pertama otak, terus yang kedua medula spinalis atau sering teman-teman dengarnya sumsum tulang belakang. Tuh. Oke. Sama sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan yang tepi itu ya sel saraf yang ada di kujur tubuh kita itu adalah sistem saraf tepi itu. Jadi yang sistem saraf tepi itu yang ini ya. Dua ini yang aku kotakin itu ada di sistem saraf tepi ditemukannya. Sedangkan sisanya oligodendrosit, astrosit, sel ependimal sama si sel mikroglia itu dia adanya di sistem saraf pusat. Tuh.
Terus, oke. Nah, aku mau jelasin satu-satu fungsinya. Buat yang pertama ada oligodendrosit. Oligodendrosit dia fungsinya lebih ke membuat selubung mielin. Tadi kan ada di gambar ya. Jadi di gambar ini ada selubung mielin. Saraf tuh si akson itu diselubungi oleh suatu selubung yang dari kayak lemak gitu, namanya adalah selubung mielin. Nah, selubung mielin ini fungsinya untuk apa? Dia untuk salah satu fungsinya buat melindungi sel saraf itu sendiri, melindungi akson. Terus yang kedua, dia juga bakalan bikin eh, pengkonduksian atau penjalaran impulsnya itu jadi lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya ada rangsangan gitu kan ya, masuk, terus abis itu ada ada selubung mielin nih. Ketika ada selubung mielin tuh rangsangannya tuh bakalan kayak loncat gini di area yang namanya nodus Ranvier. Nah, tuh. Karena dia kayak loncat-loncat berarti dia jadi semakin cepat kan. Tuh. Beda kalau buat sel saraf yang nggak punya selubung mielin. Ketika dia nggak punya selubung mielin, dia ya udah jalannya bakalan lurus gitu aja. Dia nggak loncat-loncat, makanya dia lebih lama, tuh kan. Ya bayangin aja kalau misalnya teman-teman tuh lagi loncat sama teman-teman lagi jalan biasa, itu lebih lebih jauh mana jangkauannya gitu. Tuh, oke. Aku lanjutin ke yang next slide tadi. Oligodendrosit. Nah, si oligodendrosit dia fungsinya buat bentuk selubung mielin tadi. Selubung mielin. Oke, ya ini mielin ya guys. Mielin. Nah, oke. Tapi dia fungsinya ada di sistem saraf pusat. Jadi dia ngebentuk selubung mielin yang ada di neuron yang ada di otak maupun yang ada di yang ada di sumsum tulang belakang. Tuh. Itu fungsinya si oligodendrosit. Terus habis dari oligodendrosit tadi juga ada astrosit. Astrosit. Nah, si astrosit fungsinya buat apa? Dia fungsinya buat membentuk tadi tadi yang di soal salah satu fungsinya ya. Bentuk si astrosit ini fungsinya ada banyak. Jadi dia fungsinya bisa kayak membuat jaringan parut yang kayak tadi ada di soal. Terus fungsi lainnya tuh dia ada membentuk eh, membentuk blood brain barrier atau sawar darah otak. Jadi si siapa namanya? Astrosit dia bentuknya kayak bintang. Kenapa dia namanya astrosit? Karena dia bentuknya kayak bintang gitu. Kayak astro itu bintang, terus itu sel. Jadi dia bentuknya kayak bintang. Tuh, dia ditemukannya ada di sel saraf. Sel sistem saraf pusat tuh. Terus dia fungsinya karena dia bentuknya kayak bintang, dia tuh bisa eh, menyatukan antar neuron gitu. Jadi misalnya ada neuron yang dalam suatu peristiwa itu neuron satu dengan yang lain itu harusnya nyambung. Nah, dia tuh kepisah. Nah, yang nyambungin itu adalah si astrosit gitu. Menyatukan neuron. Terus selain itu dia bisa apa? Dia bisa melakukan tadi perbaikan eh, sel neuron ketika ketika terjadi cedera. Terus selain itu dia juga bisa apa? Dia bisa tadi yang aku sebutin membentuk sawar darah otak. Jadi otak itu
eh, punya kan misalnya kayak kepala gitu ya, kepala. Terus otak itu kan nggak memenuhi si kepala gitu kan ya. Otak tuh kayak cuman ya punya volume tertentu dan dia tuh nggak goyang-goyang. Kenapa dia nggak goyang-goyang gitu? Nggak geser-geser. Kalau misalnya geser-geser otaknya kan kalian pusing nanti. Nah, kenapa nggak goyang-goyang? Karena ada tekanan yang dipertahankan. Nah, salah satu pembentuk tekanannya itu adalah darah. Terus ada juga cairan cerebrospinal. Itu yang membantu membentuk tekanan supaya otak tuh nggak geser-geser. Tapi darahnya itu nggak boleh nembus masuk ke otak gitu. Darahnya itu cuma mempertahankan posisi otak aja. Darah itu apa ya, nggak penetrasi, nggak terinfiltrasi ke dalam otaknya gitu. Karena ada si sawar darah otak. Nah, sawar darah otaknya yang membentuk adalah si astrosit ini tadi. Tuh. Oke. Ini karena ini gambarnya jelek, kita hapus. Boleh. Sawar darah otak. Terus selain dari sawar darah otak, dia juga bisa membantu pertukaran metabolit. Karena dia ngebentuk si sawar darah otak, otomatis dia kayak ada di pembatas gitu kan antara darah sama otak. Makanya dia membantu adanya pertukaran nutrisi yang misalnya ada di darah pakai astrosit ini tadi. Jadi si darahnya itu nggak bisa masuk, tapi astrositnya itu bisa membantu menyalurkan nutrisi biar otak tuh nggak kekurangan nutrisi. Tuh. Terus setelah astrosit ada juga tadi sel ependimal. Nah, sel ependimal ini bisa ditemuinnya di sistem saraf pusat doang, khususnya cuma di medula spinalis, itu yang paling banyak ditemukan. Iya, ada. Kalau nonton recordnya bisa dilihat di ini, YouTube-nya Amatoris, jadi jangan lupa di-subscribe YouTube-nya, oke? Nah, si ependima ini bakalan melingkupi suatu struktur yang membentuk cairan cerebrospinal. Makanya dia berperan dalam membuat produksi cairan cerebrospinal. Tuh. Terus selain itu dia juga karena dia di medula spinalis dia fungsinya buat melindungi ya, gitu, proteksi. Terus habis itu dia juga membantu dalam proses membuat neuron baru gitu. Jadi neuron baru itu dalam proses pembentukannya itu perlu prekursor. Prekursor itu kayak bakal atau calon sel neuron itu tadi. Nah, itu salah satu yang menghasilkan itu adalah si sel ependimal. Tuh. Terus tadi sel Schwann. Tadi teman-teman kayak banyak yang jawab sel Schwann. Jadi sel Schwann, kenapa ini? Sel Schwann. Sel Schwann fungsinya sama banget sama dendrosit. Ini sama ya. Si oligodendrosit sama sel Schwann itu fungsinya sama-sama membentuk selubung mielin. Tapi bedanya sel Schwann itu cuman ada di sistem saraf tepi. Sedangkan ini tadi di sistem saraf pusat. Jadi kalau kayak saraf yang kalian temuin ada di tangan atau di kaki, tuh yang ngebentuk selubung mielin di aksonnya itu adalah si sel Schwann. Sedangkan kalau misalnya selubung mielin yang ada di akson di otak atau di medula spinalis itu dibentuknya sama si oligodendrosit. Tuh.
Nah, setelah cells one ada juga yang namanya mikroglia. Mikroglia ini fungsinya buat apa? Mikroglia fungsi utamanya buat sel pertahanan. Jadi mikroglia ini sebenarnya merupakan salah satu turunan atau derivat gitu ya. Derivat dari monosit. Tahu monosit kan ya teman-teman? Monosit itu salah satu komponen sel darah putih yang nggak bergranula. Dan dia fungsinya buat fagositosis biasanya. Terus nanti dia bakal jadi makrofag gitu kan. Monosit sebenarnya jadi makrofag. Tapi ketika monosit ini dipakai di sistem saraf, dia bakalan berkembang jadi mikroglia. Nah, si mikroglia ini eh, banyak banyak ditemukan di sumsum tulang. Karena di bentuknya di sumsum tulang. Karena monosit itu sel darah putih dia bentuknya di sumsum tulang gitu ya. Tapi nanti dalam proses perkembangannya bakalan jalan ke sistem saraf pusat. Jadilah mikroglia. Gitu. Oke, terus kalau misalnya yang terakhir ada sel satelit. Sel satelit. Oke, tadi udah ada astrosit yang bentuknya kayak bintang, sekarang masih ada sel satelit. Sel satelit fungsinya, simpelnya dia cuman sebagai penyokong ya, tapi dia di sistem saraf tepi. Jadi fungsinya mirip sama astrosit. Ya kalian ingat-ingat kalau misalnya kayak yang berhubungan dengan galaksi Bima Sakti, kayak astrosit sama satelit. Nah, itu dia fungsinya buat menyokong. Sebagai penyokong. Sedangkan yang ini namanya nggak bisa sama sih. Oligodendrosit sama cells one itu dia fungsinya buat ngebentuk selubung mielin. Bedanya kalau oligodendrosit ada di sistem saraf pusat, kalau cells one ada di sistem saraf tepi. Oke, ini penyokong di SST. Tuh, sistem saraf tepi ya, SST. Tuh, udah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke, lanjut. Oke, soal ketiga. Aqueous humor, vitreous humor, kornea, lensa, retina. Urutan bagian-bagian mata yang dilewati rangsangan cahaya untuk memperoleh bayangan yang sesuai adalah kalau dilewati rangsangan cahaya untuk memperoleh bayangan, berarti dari luar ke dalam ya. Ini ditanyanya dari luar ke dalam. Oke, kita review lagi struktur mata. Nah, ini struktur anatomi mata. Oke, yang pertama di sini ada jelas ada kornea. Warna merah aja deh. Ini ada kornea. Kornea yang paling luar. Jadi kornea adalah yang pertama kali menangkap cahaya. Nah, setelah dari kornea, dia jalan kemana? Dia bakalan masuk. Ini kan misalnya cahaya gitu ya. Cahaya, terus masuk gitu. Masuk ke sini. Ditangkap sama kornea. Nah, dari kornea, terus dia melewati struktur ini nih. Struktur ini, wih, struktur ini disebut dengan aqueous humor. Kenapa namanya aqueous humor? Humor tuh cairan ya. Aqueous tuh dia kayak cair gitu. Aqueous, kayak aqua lah. Nah, di struktur aqueous humor itu isinya adalah cairan yang setiap periode tertentu airnya itu cairannya itu bakalan diperbarui. Jadi nanti ada struktur yang menghasilkan cairan ini, terus nanti setelah beberapa waktu tuh bakalan dibuang cairannya, terus nanti diproduksi lagi, terus dibuang lagi. Nah, ini salah satu yang bikin yang bikin mata kita itu bisa melihat dengan jelas, gitu. Melihat dengan jernih gitulah. Oke, jadi tadi ceritanya dari si kornea, terus dia ke aqueous. Nah, dari aquasumor dia bakalan lanjut masuk ke sini. Ya, merah aja. Lanjut masuk ke sini. Ini pupil ya, sebenarnya itu pupil. Nah, dari si pupil, oke, mungkin di sini aku kenalin lagi. Ini pupil, jangan kebalik pupil sama iris. Iris itu adalah otot, iris itu sebenarnya otot ya. Otot yang mengatur ukuran pupil. Sedangkan pupil itu kayak lubangnya gitu. Tuh, pupil itu lubangnya, iris itu
yang mengatur besar kecilnya lubang. Gitu. Jadi ketika dalam keadaan gelap, itu tuh pupil kita membesar. Teman-teman boleh cobalah kalau misalnya kayak lihat di kaca gitu ya, terus kayak coba matiin lampu, nanti bakalan di dalam bola matanya teman-teman tuh bakalan pupilnya tuh kayak mendilatasi, jadi kayak melebar gitu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Karena si otot irisnya itu dia menarik gitu, menarik ke sini, menarik ke sini. Makanya lubangnya jadi tambah lebar. Nah, sebaliknya kalau misalnya di keadaan yang cahayanya terang, itu si irisnya bakalan ketarik ke sini, tarik ke sini, ke tengah. Makanya lubangnya makin kecil. Nah, kenapa kayak gitu? Karena buat membatasi cahaya yang masuk ke mata. Biar nggak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, guys. Tuh, pupil. Hmm, mengatur banyaknya cahaya. Terus dari si pupil, tadi ada iris. Iris itu yang eh, apa ya? Mengatur refleks pupil. Dia berperan dalam mengatur refleks pupil. Terus yang sering kali disebut di pelajaran adalah iris itu nanti dia ada hubungannya sama warna mata seseorang. Tuh ya. Kayak kalau misalnya kita orang Indonesia, matanya kayak hitam kecoklatan. Terus kayak kalau misalnya orang Kaukasia berarti matanya apa namanya? Warnanya biru gitu ya. Warna mata. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di situ dia mempresentasikan pigmen warna tuh. Terus dari iris dia bakalan masuk ke lensa. Ini adalah lensa yang putih gede. Ini itu adalah lensa. Jadi lensa di sini fungsinya ya hampir mirip lah sama kayak lensa apa? Lensa kamera. Nah, dia bakalan memfokuskan cahaya. Gitu. Ibaratnya tuh kayak teman-teman lagi mau ngefoto gitu ya, lagi mau ngefoto pakai HP, terus kayak kalau misalnya pindah-pindah gitu ya, dari satu titik ke titik lain tuh kadang kan kayak blur gitu. Nah, buat ngestabilin itu kan kayak biasanya dipencet di tengahnya gitu ya. Nah, itu kayak perannya si lensa buat memfokuskannya cahaya tersebut. Karena kan cahaya yang masuk ke mata kita itu yang ditangkap kornea itu kayak segala macam cahaya itu kita terima gitu. Nah, makanya perlu biar kita itu tahu apa sih yang mau kita lihat gitu, apa sih yang mau eh, di otak ini kita terjemahkan bayangan apa itu, gambar apa itu. Nah, itu adalah kerjanya si lensa buat memfokuskan cahaya tersebut. Nah, dari si apa namanya dari si lensa nanti bakalan jalan lagi ke retina. Retina ada di ini sepanjang ini tuh retina ya, retina yang kuning, yang kuning. Nah, retina itu yang akan menangkap bayangannya itu tadi. Ketika udah difokuskan cahayanya, oh, aku mau tangkap gambar yang ini gitu. Aku mau tangkap titik yang ini. Nah, itu yang akan diinterpretasikan oleh retina. Tapi dia dalam bentuk terbalik gambarnya itu. Jadi ketika retina kita nangkep bayangannya itu kebalik teman-teman. Cuman nanti ketika dikirim ke otak, itu akan dibalik lagi gambarnya. Makanya sesuai dengan aslinya. Itu retina buat membentuk bayangan. Oke, tuh. Nah, selain itu, nanti setelah dari retina bakalan diterusin ke sel ke saraf optik nerve atau nervus opticus. Nah, di sini ada yang namanya ini ada ya optik disc. Optik disc itu adalah di sini discus opticus atau kadang disebut dengan bintik buta. Nah, kenapa ya dia disebut dengan bintik buta? Karena di situ
Jadi di sepanjang retina itu akan ada reseptor-reseptor yang membentuk warna dan membentuk gambar, yaitu ada sel batang dan sel kerucut. Sel batang, ya kebablasan. Sel batang dan sel kerucut. Apa bedanya mereka berdua? Bedanya kalau sel kerucut, dia akan lebih mengenali warna. Sedangkan sel batang itu dia lebih mengenali gelap terang gitu. Tahu kan kalau misalnya warna primer, bukan warna primer sih, kayak warna yang ada di sel kerucut itu adalah red, green, blue gitu. Jadi ada sel kerucut warna merah, terus ada warna hijau, dan ada warna biru. Tuh. Kita bisa menangkap kayak warna-warna kuning, warna coklat, warna lain, itu karena kombinasi dari masing-masing ini. Gitu. Ada presentasenya masing-masing biar membentuk suatu warna. Ya, itu buat mata. Oh ya, tadi aku ngomongin sih diskus optikus. Nah, di diskus optikus dia disebut dengan bintik buta karena di situ nggak ada sel-sel ini, sel batang, sel cut. Nah, itu nggak ada. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Ya, oke, aku lanjut dulu. Oke. Seorang mengalami kecelakaan motor dan kepalanya terbentur trotoar. Setelah kecelakaan tersebut, ia mengalami kesulitan dalam memahami isi pembicaraan dalam suatu percakapan. Hal ini terjadi karena kecelakaan tersebut berdampak pada otaknya. Tepatnya yaitu pada ada lobus temporal, occipital, parietal, dan frontal. Dan jawabannya adalah lobus temporal tadi ya. Kenapa di situ? Oke. Jadi, otak manusia ini adalah tompakan otak manusia dari samping ya, dilihat dari samping. Jadi kalau ya, jadi dari samping, kalau kepala teman-teman dibedah, bakalan kelihatan otak diangkat jadinya kayak gini. Nah, eh, otak secara umum itu dibagi jadi 4 lobus. Pembagian lobus ini berdasarkan apa sih? Jadi sebenarnya masing-masing lekukan-lekukan yang ada di otak teman-teman itu semua ada tujuannya ya. Kenapa sih bentuknya kayak gini, kayak ngelekuk-ngelekuk dan kenapa lekukannya ada di sini gitu ya. Nah, itu masing-masing dari lekukan itu punya fungsi masing-masing. Nah, fungsinya itu kayak eh, antara bagian sini sama bagian sini itu bekerja sama gitu misalnya. Kerja sama buat satu fungsi yang utuh gitu. Jadi mereka kayak dalam satu area mereka akan melakukan kerjasama untuk melakukan fungsi tertentu. Sel yang punya bagian otak yang punya fungsi sama itu dikumpulkan ke dalam satu area. Nah, areanya itu adalah si lobus ini tadi. Tuh. Jadi, lobus-lobus ini mempresentasikan fungsinya masing-masing yang berbeda-beda. Secara umum ada 4 lobus. Yang pertama ada lobus frontalis. Oh ya, sebelumnya frontalis. Oke, di sini mungkin kurang ini ya, kurang jelas. Tapi di sini ini yang depan, ini belakang. Oke, ini belakang. Oke, lobus frontal, namanya aja front gitu ya. Berarti dia ada di depan. Dia ada di, ya ibaratnya ada di dahi gitulah, itu lobus frontal. Nah, fungsinya sih lobus, oke, nanti aja aku sebutin fungsinya. Lobus frontal, terus ada lobus parietal. Terus ada lobus temporal. Lobus temporal tuh yang ada di baliknya area telinga kita gitu. Ya, ibaratkan ini telinga kita gitu ya. Jadi lobus temporal ada di sini. Ini warna sebenarnya otak kita nggak berwarna kayak gini ya. Ini cuman kayak memudahkan pembagiannya aja. Sama yang terakhir ada lobus occipital. Lobus occipital dia ada di belakang dan dia kecil gitu. Nah, apa fungsi masing-masing? Jadi buat lobus frontal dia fungsinya buat mengontrol gerakan-gerakan yang kita lakukan. Jadi mengontrol
mengontrol gerakan motorik atau mengontrol respon motorik gitu. Jadi misalnya aku bisa nulis sekarang, terus aku bisa ngomong. Nah, itu yang kerja adalah salah satunya jadi lobus frontal. Terus dia juga berfungsi buat fungsi intelektual. Jadi kalau misalnya seseorang bisa kayak membuat keputusan, terus kita sebagai manusia bisa kayak punya intelektual yang ya lumayan lah di antara makhluk hidup yang lain, itu adalah kerjanya si lobus frontal. Makanya kita bisa ngerjain soal yang tadi di quizzes gitu. Terus ada lobus parietal. Ini lobus parietal ya di sini. Belakangnya lobus frontal. Kira-kira di ubun-ubun lah itu lobus parietal. Kerjaannya si lobus parietal ini ngapain? Dia bakalan mendeteksi kontrol sensoris. Apa maksudnya kontrol sensoris? Jadi dia kayak mendeteksi stimulus-stimulus yang kita terima, misalnya kayak suhu, terus kanan, terus nyeri, nah itu. Kan kalau misalnya kita merasakan apa namanya merasakan nyeri itu kan kita nggak apa ya, maksudnya kita nggak gerak tiba-tiba ngerasa nyeri karena ada stimulus nyeri yang dihantarkan dan diterjemahkan oleh si lobus parietal ini tadi. Tuh. Terus lobus temporal. Lobus temporal ini letaknya ada di samping kepala kita. Jadi ada dua lobus temporal. Kalau frontal, parietal, occipital itu cuma ada satu. Kalau temporal ini dia ada dua. Sepasang gitu ya, kanan kiri. Lobus temporal ini gampang sih ingatnya. Karena dia ada di ibaratnya di area sekitar telinga gitu ya, di balik telinga gitu. Dia fungsinya buat fungsi pendengaran, audio ya. Terus buat berbicara juga pakai di sini. Pokoknya yang berhubungan dengan suara gitu ya. Dia bisa buat mendengar, buat eh, ngomong. Tuh kerjaannya si lobus temporal. Atau sederhananya bisa dibilang fungsi bahasa. Tuh. Nah, tadi karena yang ditanyain adalah memahami isi pembicaraan dari suatu percakapan. Berarti ini kan fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa itu kerjanya si lobus temporal. Gitu. Terus, yang terakhir ada lobus occipital. Lobus occipital ini yang paling kecil di belakang. Dan dia fungsinya buat fungsi visual alias penglihatan. Jadi, tadi tuh kan kita bahas mata tuh. Dari saraf mata ini, nanti dia bakalan jalan terus ke otak sampai dia mencapai daerah ini. Misalnya ini mata gitu ya. Ini mata. Jelek banget. Ya udah. Dia bakalan saraf optiknya itu bakalan menjalankan impuls terus sampai nanti nyampe ke sini supaya bisa diterjemahkan. Oh, ini aku lagi lihat gambar otak gitu. Baru nanti dari si lobus ini bakalan dibalikin lagi ke mata sehingga mata kita bisa melihat oh gambar otak tuh kayak gini tuh. Itu adalah si fungsi visual. Tuh. Terus oke, di sini ada siapa namanya? Ada lobus lain, tapi dia tuh nggak secara spesifik kita kenali. Jadi dia bisa kelihatan kalau misalnya kita memotong otaknya gitu. Jadi istilahnya kayak gimana ya? Otaknya disibak baru lobus-lobus ini tuh kelihatan. Ada dua lobus, yaitu ada lobus insula sama lobus siapa satunya eh siapa ya namanya lobus insula sama nih brainstem lobus cinguli. Bentar ya karena macet. Oke, ini adalah lobus insula.
Sama lobus limbik. Nah, lobus insula ini sebenarnya kayak di dalamnya lobus temporal kalau disibak. Fungsinya lobus insula ini lebih ke dia ada area yang bisa mengontrol gustasi atau gustatory, apa sih, pengecapan. Hmm. Sedangkan di lobus limbik itu dia sebenarnya terdiri dari beberapa struktur, kayak misalnya di sini ada siapa ini namanya hipokampus. Terus intinya lobus limbik tuh di area ini kan. Di lobus limbik ini teman-teman tahu struktur yang namanya hipotalamus. Nah, itu juga ada di salah satu komponen dari lobus limbik ini. Makanya lobus limbik ini dia berfungsi buat nih. Salah satunya buat memori. Karena dia ada hipokampus. Tuh. Oh ya, tadi yang si insula fungsinya juga buat fungsi ini, emosi. Di limbik juga bisa sih buat emosi. Gitu. Oke, udah. Ini nice to know aja sih, dua lobus ini kayak jarang dibahas. Cuma nice to know aja. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain, ya oke, lanjut. Oke, terus ini soal ya. Insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan berperan dalam metabolisme tubuh, yaitu oke, jawabannya tadi udah pada benar ya, mengatur kadar gula dalam darah. Gimana caranya dia ngatur kadar gula dalam darah? Caranya adalah Oke, ini adalah pankreas, ini adalah gambar pankreas. Jadi pankreas itu punya fungsi ganda, dia multi talent guys ceritanya. Sama sebagai kelenjar eksokrin. Endokrin itu berarti dia melepaskan hormon ya. Sedangkan dia sebagai organ eksokrin karena dia bisa melepaskan enzim. Enzim apakah itu? Enzim yang ada di saluran pencernaan. Kan ada bantuan si pankreas ini. Nah, di pankreas itu ada pulau-pulau nih, kayak kan bentukannya pankreas tuh kayak gini ya, kayak lubang-lubang. Bukan lubang-lubang. Apa sih? Itulah, pokoknya kayak ada kayak tempe gitu sih sebenarnya. Nah, si pankreas ini punya namanya Pulau Langerhans. Jadi si tiap unit ini namanya Pulau Langerhans. Pulau Langerhans itu terdiri dari sel-sel ini. Pulau Langerhans ya. Pulau Langerhans terdiri dari sel alfa, sel beta, sel delta. Nah, itu bisa ditemuin di sini. Oke. Terus sel alfa itu fungsinya buat apa? Nah, itu tadi yang ditanya di soal adalah sel insulin. Sel alfa itu memproduksi hormon yang kebalikan dari insulin, yaitu glukagon. Glukagon fungsinya kebalikan dari si insulin. Di mana insulin itu dihasilin oleh sel beta pankreas. Insulin itu dia kan dari glukosa ke glikogen. Jadi si insulin itu akan bekerja ketika seseorang mengonsumsi banyak gula. Nah, gula eh, gula dalam darah atau glukosa ya, blood glucose itu nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, dia bakal diubah jadi glikogen dan disimpan di dalam hati gitu. Pokoknya semua kayak nggak semua sih, kayak hal-hal yang harusnya berlebihan itu harus dibuang gitu kan ya. Nah, ini nggak dibuang langsung karena suatu saat kita kan bakalan butuh energi dengan cara mengelola glukosa itu tadi.
Nah, makanya disimpan dulu nih. Meskipun dia kelebihan, suatu saat aku bakal butuh nih. Nah, makanya dia disimpan dulu di hati. Glikogen disimpan dalam hati. Disimpan dalam hati. Nah, ketika suatu kondisi di mana misalnya kayak seseorang lagi apa ya, lagi kelaparan, lagi habis olahraga keras, olahraga berat gitu, terus habis itu dia kelaparan. Nah, gula darahnya itu kan turun nih. Gula darahnya turun, caranya dikompensasi pakai kerjanya si glukagon. Glikogen yang tadi ada di dalam hati dikembalikan lagi lah jadi glukosa. Tuh. Jadi ini saling bertolak belakang, glukagon sama insulin. Tuh. Nah, apa yang terjadi ketika glukosa ini banyak, tapi nggak ada yang mengubah jadi glikogen. Nah, itulah terjadinya si diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu berarti diabetes mellitus. Itu berarti ketika insulinnya itu nggak bekerja dengan baik. Entah itu karena insulinnya nggak diproduksi karena misalnya sel betanya ini rusak gitu ya. Terus dia nggak bisa bekerja sehingga insulinnya itu nggak bisa diproduksi. Either sel apa insulinnya ini diproduksi, cuman insulinnya itu nggak bisa mengubah, nggak bisa melakukan fungsinya ini tadi gitu. Jadi antara insulinnya dikit atau insulinnya tuh nggak mau kerja gitu. Itu yang terjadi pada orang diabetes. Tuh. Terus ada satu lagi nih, sel delta. Ini juga termasuk dari endokrin. Sel delta itu akan melepaskan hormon yang namanya somatostatin. Nice to know juga sih somatostatin. Nah, somatostatin itu fungsinya justru menghambat sel alfa dan sel beta. Tapi nggak kayak langsung dua-duanya gitu ya. Maksudnya kayak bergantian. Dia mau menghambat sel alfa dulu atau sel beta dulu. Itu somatostatin. Dia juga menghambat ini sih, menghambat produksi hormon pertumbuhan secara nggak langsung. Gitu. Oke, ini buat fungsi yang endokrin. Endokrin. Oke. Nah, buat fungsi yang eksokrin ada apa aja? Enzim pencernaan pankreas itu kan ada, yang teman-teman tahu mungkin ini ya, eksokrin. Lipase. Terus lipase itu yang fungsinya buat lemak. Ngapain? Dia bakalan membantu mengabsorpsi lemak gitu ya. Terus ada juga yang membantu memecah protein. Karena protein itu kan biar bisa diserap sama tubuh kita itu harus dicacah kecil-kecil sampai jadi kayak asam amino gitu. Nah, itu kerjanya si enzim namanya sebenarnya namanya protease ya. Cuman mungkin teman-teman lebih kenal dengan tripsin gitu. Tapi sebenarnya ada tripsin, ada juga siapa kemotripsin gitu. Intinya dia adalah kelas protease gitu. Ya sesuai namanya lah lipid, lipase, protein, protease gitu ya. Terus satu lagi amilase. Oke, amidum. Berarti dia mengubah si karbohidrat jadi glukosa. Tuh. Oke. Apa lagi ya yang dari. Oke, balik ke soal deh. Nah, oke. Di sini tadi buat pilihannya ada membantu daya absorpsi lemak. Nah, ini tadi kan kerjaannya harusnya ini kerjaannya enzim lipase. Enzim lipase emang juga ada di pankreas gitu sih. Cuman di sini yang ditanyain adalah insulin. Jadi enggak ya, ini ada lipase. Terus menetralisir zat-zat berbahaya atau detoksifikasi. Ini adalah kerjaannya si hati. Oke, jadi hati itu juga organ yang sangat multi talent dan dia kayak menerima, suka pasrah gitu. Hati itu punya banyak fungsi, dia bisa kayak detoksifikasi. Salah satunya detoksifikasi itu berarti kayak ini ya, mengeliminasi racun.
Terus dia juga ini dalam proses pembentukan vitamin A, dia mengaktifkan. Jadi awalnya tubuh kita itu kan udah tersedia nih bakal kok mengakibatkan sih mengaktifkan. Di tubuh kita itu udah tersedia yang namanya provitamin A, kayak bakal calon dari vitamin A. Tapi nggak aktif sampai si hati ini mengaktifkan vitamin A. Terus selain itu dia juga menghasilkan pigmen empedu. Pigmen empedu. Terus pigmen yang ada di urin kayak bilirubin, biliverdin. Itu juga kerjaan dia. Terus tadi buat nyimpen glikogen, nyimpen 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 cadangan-cadangan cadangan-cadangan zat-zat yang bisa dipakai buat energi. Terus dia juga buat emulsi lemak. Nah, kalau misalnya siapa namanya? Kalau kan sering ya kayak ada orang yang sakit liver gitu bilangnya. Nah, orang sakit liver itu biasanya dikaitkan dengan kolesterol tinggi. Nah, itu kenapa kayak gitu? Karena ya itu ada hubungannya dengan salah satu fungsi hati sebagai pengemulsi lemak gitu. Kalau lemak itu kelebihan di tubuh, dia juga bakalan dibawa ke hati karena suatu saat tubuh mungkin bakal memerlukan lemak. Tapi ada kondisi ketika lemaknya ini udah benar-benar berlebihan dan nggak bakalan dipakai lagi, tapi dia masih numpuk di hati. Nah, itu dia salah satu yang bisa menyebabkan penyakit liver itu tadi. Terus oke, mengatur keseimbangan air dan garam dalam darah. Ini kerjaannya sih ginjal ya, mengatur keseimbangan air dalam darah. Air dan garam ini adalah ginjal. Jadi ginjal kan tempat penyaringan darah ya. Di penyaringan darah itu dia juga ada itu difiltrasi, direabsorpsi. Yang direabsorpsi kan salah satunya ada ion-ion kayak natrium. Itu itu yang akan mengatur keseimbangan air. Tuh. Sama yang terakhir ada mengatur tekanan darah dalam arteri. Mengatur tekanan darah dalam arteri eh, sebenarnya itu lebih ke fungsinya si pembuluh darah. Tapi dia juga bisa fungsinya ginjal, yaitu di ini hormon aldosteron. Nih mungkin bukan ginjal ya, medula apa sih? Bukan ginjalnya tapi glandula suprarenal atau glandula adrenal, itulah mungkin lebih familiar namanya ini, kelenjar adrenal. Nah, itu yang ada di nempel di ginjal, di atasnya ginjal, nah itu namanya kan glandula adrenal. Misalnya kayak ginjal tuh kayak gini, kan bentuknya kayak gini, terus di sini ada glandula adrenal tadi. Dia menghasilkan salah satunya ada hormon aldosteron yang fungsinya juga buat dia juga ada fungsi buat mengatur keseimbangan air sih. Terus sama mengatur tekanan darah. Tuh, itu udah. Oke, ya, oke, udah teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Sepanjang aku ngomong. Atau udah capek gitu. Oh, SS yang terakhir. Oke, bentar. Yang ini. Ya, silakan. Atau kalau ada yang mau sih namanya, ada yang mau SS dari awal kah? Boleh ngomong kok. Ya, makasih juga sudah mengikuti kelasnya. Sorry ya kalau tulisanku kayak agak susah dibaca. Udah berusaha sebaik mungkin. Ya, nanti PPT-nya di-share kok. Ya. Nanti aku rapiin deh catatannya. Kasihan kalian bacanya. Kesulitan.
Oke, udah di SS yang tadi minta siapa tadi? Wawa. Udah ya? Oke, udah stop share. Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan aku berceramah dari awal sampai akhir. Nanti PT-nya di-share kemana? Di-share di mana ya? Nanti ada di ini sih, di atau di medsosnya si Amtoris. Nanti ada linknya.